selamat datang di Salbi El Maliki Channel. Nah, di video kali ini saya mau ngasih tips bagi kalian untuk merawat tenda ya. Tenda yang biasanya habis disewa oleh user. Oke teman-teman, sesuai thumbnail dan judul di video ini, saya akan kasih tips bagi kalian. Apakah semua tenda, nggak cuma tenda sih, mungkin alat gunung yang lain gitu kan, bisa carrier, bisa sleeping bag dan lain sebagainya. Itu ketika habis disewa oleh user, apakah semuanya itu harus dicuci atau enggak? Nah, saya akan kasih penjelasan di sini. Oke teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, di like, dan di share sama teman-teman kalian yang sedang bingung untuk merawat tenda. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru aja mulai usaha untuk buka rental alat gunung kayak saya ini baru teman-teman, baru 5 tahun. Nah, biasanya itu kalian bingung untuk mengambil keputusan apakah tenda ini atau alat-alat yang baru disewa ini untuk dicuci atau enggak. Nah, biasanya itu bingungnya di situ. Saya juga awal-awal juga bingung. Bingung apakah tenda ini dicuci nggak ya? Kalau dicuci kayaknya kok masih layak untuk disewa lagi. Tapi kalau nggak dicuci kok gimana ya? Akhirnya saya dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami berkali-kali kayak gitu kan, akhirnya saya mengambil beberapa teori ya, terutama untuk tingkat kebersihan dari alat gunung yang habis disewa orang itu. Nah, ada 3 hal yang bisa saya jadikan teori sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami. Nah, teori ini berkaitan dengan kebersihan yang berkaitan dengan alat gunung yang disewa oleh user kayak gitu teman-teman. Nah, ketiga ini bisa saya bagi dalam tingkat kebersihan ya, dari tingkat kebersihan yang 70%, 40% sampai yang ke 20% kayak gitu teman-teman. Nah, langsung aja untuk pertama yang tingkat 70%. Biasanya alat yang dikembalikan oleh user ya, alat sewa yang dikembalikan oleh user ini kita anggap sampai tingkat 70% untuk yang yang nggak perlu dicuci lah kayak gitu. Biasanya tenda-tenda yang kayak gini nih biasanya dipakai oleh keluarga yang mungkin anggotanya sekitar 3 atau 4 orang ya kayak gitu. Jadi camping di halaman belakang rumah atau di Paralayang atau di base camp Mawar di Gunung Ungaran kayak gitu. Nah, itu kondisi medannya itu, kondisi tanah itu nggak terlalu kotor-kotor banget kayak itu, kecuali musim hujan ya. Musim hujan itu nanti kita akan bahas di part yang lain. Nah, di kondisi yang 70% ini kita bisa ambil keputusan bahwa tenda ini atau alat gunung yang disewa ini nggak perlu dicuci. Nah, tenda yang biasanya nggak terlalu kotor, ya balik lagi untuk ini bukan cuma tenda ya, ini alat gunung yang lain. Biasanya alat gunung ini yang nggak terlalu kotor ini, cara menangani yang biasanya saya pakai itu cuman saya gantung, saya jemur, saya angin-anginkan. Udah 3 ini tok ya, cuman 3 cara ini ya. Pertama diangin-angin, pertama dijemur, yang ketiga digantung ya. Nggak harus urut, tapi salah satu dari ketiga ini harus ada. Misalnya nggak ada angin, oke, tapi ada panas, ya udah dijemur. Tapi kalau ada panas biasanya juga ada angin. ya makanya saya bilang tadi itu nggak harus urut ya. Jadi ya terserah teman-teman mau pakai yang mana, yang penting salah satu dari ketiga ini harus ada. Misalkan diangin-angin ketika malam hari atau dalam ruangan atau dalam garasinya teman-teman ya, itu cukup diangin-angin, besok pagi dilipat lagi udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting jangan sampai ada genangan air yang yang ada di tempat alat gunung kalian. Alat gunung yang dimaksud bisa aja inner layer yang diterpal itu, atau di outer layer ya, yang bahan nylon atau yang bahan parasut kayak gitu. Nah, itu jangan sampai ada airnya. Kalau misalkan ada air terus kalian lipat, nanti akan berjamur teman-teman. Kemudian di matras. Nah, di matras ini yang kayak gini nih, ini kalau misalkan masih ada airnya ya, belum kering bener, kemudian kalian gulung, bisa jadi itu jadi sarang semut. Karena saya pernah alami sarang semut yang hitam-hitam itu sih, dan mereka juga sempat bertelur di situ. Karena matras yang basah kemudian saya gulung itu mungkin durasinya terlalu lama ya, lama nggak dipakai kayak gitu maksudnya. Akhirnya mengundang semut, kemudian bersarang di sana sampai mereka bertelur kayak gitu. Tapi bahaya lagi kalau misalkan air itu ada di tenda, atau bahkan lebih bahaya lagi kalau di SB ya. Kalau di sleeping bag ini emang harus bener-bener kering ya teman-teman. Misalkan sleeping bagnya ini nggak terlalu kering ya, kemudian kalian lipat, bisa jadi untuk penyewa berikutnya yang pakai sleeping bag ini baunya apek kayak gitu teman-teman. Nah, bau apek ini nanti akan berimbas pada rating kalian, review dari user pada rentalan kalian kayak gitu. Bisa aja nanti usernya komen di Gmax kayak gitu kan, wah rentalan ini sleeping bagnya bau, nggak terawat dan lain sebagainya. Akhirnya reputasi kalian yang turun kayak gitu. Nah, maka dari itu untuk
tingkat kebersihan yang 70% ini, meskipun bersihnya masih 70%, tetap harus kalian perhatikan ya, terutama untuk airnya ya. Air itu harus bener-bener hilang dari alat-alat gunung yang kalian sewakan kayak gitu. Kemudian tingkat kotor atau tingkat kebersihan yang 50-50 ya. Tingkat 50-50 ini ya tentu saja yang 50-nya pertama ini adalah kebersihan, yang 50 kedua adalah tingkat kotornya. Ini kalian bisa ambil keputusan untuk barang-barang yang habis disewa ini untuk dicuci juga nggak apa-apa, nggak dicuci juga nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Kalau misalkan kotornya model debu kayak gini ya, teman-teman juga harus perhatikan debunya itu apakah debu nempel atau debu yang cuma dijemur atau dikebet-kebetin aja gitu terus debunya hilang, atau harus melalui proses dicuci sebagaimana tenda kotor, alat kotor lain kayak gitu kan. Ya kalian harus perhatikan gitu. Nah biasanya debu itu ya debu cuma nempel gitu. Biasanya user yang bawa oleh-oleh debu kayak gini ya naik gunung ke Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Lawu di musim panas. Biasanya kayak gitu. Nah kalian bisa ambil keputusan apakah tenda ini dicuci atau enggak ya. Kalau saya pribadi biasanya kalau inner ya, terutama inner yang bagian luar itu emang harus saya bersihkan. Biasanya saya bersihkan sih, tapi kemudian untuk yang outernya saya juga kadang bersihkan, nggak sampai dicuci ya. Karena kalau misalkan tingkat kebersihannya itu masih 50-50 kayak gitu, itu kalau misalkan saya ambil keputusan untuk cuci, saya akan lebih banyak menerima kerugian dalam hal waktu, dalam hal tenaga, operasional, listrik, air, sabun, bahkan kerusakan dalam alat gunung yang saya cuci itu, yang sebenarnya nggak perlu dicuci pun nggak apa-apa kayak gitu. Ketika kita terlalu sering mencuci, maka akan mengkikis dari kualitas alat tersebut ya, kecuali nesting ya. Nesting itu mau kalian cuci 1000 kali bentuknya kayak gitu, nesting TNI khususnya. Kalau nesting yang judulnya DS atau YS itu saya belum pernah pakai, jadi saya belum bisa review kualitasnya seperti apa kayak gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman sendiri yang ambil keputusan apakah alat ini dicuci atau enggak, itu ketika alat gunung yang habis disewa oleh user ini dalam kondisi 50-50 untuk tingkat kebersihannya. Nah langsung aja kita ke bagian yang tingkat kebersihannya itu cuma 30% ya, atau yang di bawah itulah. Jadi kotor banget alat gunung yang balik yang habis disewa oleh user itu, kotor banget. Biasanya alat gunung yang dipakai ini biasanya dipakai di musim hujan atau ke gunung-gunung yang kotor. Tapi mohon maaf, maksud saya gunung kotor itu adalah gunung-gunung yang mungkin debunya tuh banyak banget, bisa buat tayamum satu benua kayak gitu kan. Jadi ya ini harus kalian cuci kayak gitu. Kalian ambil keputusan harus cuci biar orang yang nyewa selanjutnya itu nggak terlalu kecewa dengan pelayanan dan kebersihan dari alat kalian kayak gitu. Nah biasanya juga alat gunung yang biasanya disewa ini dipakai buat diklat oleh anak-anak mapala baru atau sispala gitu kan. Itu biasanya dipakai seminggu dan balik-balik itu udah tanah semua bos. Itu kalau udah dapet user yang kayak gini nih, waduh, kita mau nyuci itu repot, nggak dicuci juga jelek kayak gitu kan. Jadi serba salah ya, tapi harus dicuci karena tingkat kebersihannya itu cuma 20-30% ya, biar orang yang nyewa selanjutnya itu nggak terlalu kecewa sama rentalan kalian kayak gitu. Nah kalau user udah terlanjur kecewa dengan rental kalian karena kebersihannya, dia mungkin bisa jadi nge-review ke Google Maps kayak gitu. Kalau udah masuk ke Google Maps, reviewnya dan ratingnya jelek di sana akan dibaca oleh banyak orang. Kemudian kalau udah dibaca oleh banyak orang, ya otomatis reputasi kalian akan turun kayak gitu. Nah ini akan berakibat fatal sama branding kalian ya. Jadi kalian harus pintar-pintar ngerawat alat kalian ya, jangan sampai kotor ketika disewakan, jangan sampai mengecewakan. Ya saya juga masih ngalami hal-hal yang teledor kayak gitu, hal-hal yang ceroboh kayak gitu. Tapi setidaknya ya lebih baik diminimalisir ya daripada terlanjur keluar dengan alat-alat yang kotor kayak gitu. Nah, segitu dulu video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi kalian yang suka dengan konten yang ada di channel ini, kalian bisa subscribe channel ini, di like dan di share sama teman-teman kalian, karena akan banyak informasi tentang dunia outdoor. Meskipun receh-receh sih dunia outdoornya ya belum sampai yang ke hike.
Ya, oke teman-teman. Salbi Al Malik pamit. Bye bye.